Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat yang lainnya yang tak terhitung. Marilah dengan nikmat yang Allah berikan, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, khutwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di berbagai macam tempat, dan ini sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamu Allah yang istimewa dalam rangka untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bersama dengan ibadah mereka di sana, di sini pun kita juga melakukan rangkaian ibadah. Di antaranya
kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah, melaksanakan puasa Arafah. Nah, apa keutamaannya melaksanakan puasa Arafah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukafiru sanatal lati qablahu wallati ba'dahu. Orang yang melaksanakan puasa Arafah karena Allah Ta'ala, maka akan menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan semenjak memasuki bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 awal Dzulhijjah ini, sebagian kaum muslimin mengisi waktu-waktunya yakni untuk beribadah, untuk memperbanyak ibadah. Karena bulan Dzulhijjah adalah merupakan bulan haram, bulan istimewa, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang beramal di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat dosa, berbuat kezaliman, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di 10 awal dari bulan Dzulhijjah, pahalanya luar biasa. Pahalanya sangat besar sekali, di mana setiap amal kebajikan yang dilakukan dengan niat karena Allah, maka mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyam al-asr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sementara kita ini dalam pandangan umum bahwa bulan yang istimewa dibatasi hanya bulan Ramadan, sehingga bulan haram yang lain tidak dianggap sebagai bulan istimewa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan 4 bulan istimewa, 4 bulan haram. Siapa yang beramal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah juga melebihi jihad di jalan Allah?" Lantas Rasulullah mengatakan, "Wala jihadu fisabilillah." Iya, melebihi dari jihad fisabilillah. Kecuali orang yang jihad di jalan Allah mati, meninggal dan meninggalkan harta, maka ia mati syahid. Dan balasan untuk orang yang mati syahid ini adalah surga Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya termasuk amalan soleh di bulan Syawal ini, di bulan Dzulhijjah ini, disunahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid seperti yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28,
wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas, orang mufassir besar sebagai tarjumatul Quran, menjelaskan apa yang dimaksud dengan ayyamu ma'lumat. Yang dimaksud ayyamu ma'lumat yaitu ayyamul asar, yakni adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dham indallah wa la uhibbu ilaihi minal amal fihinna min hadihil ashar fa'aksiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada amalan yang dilakukan di hari yang lebih agung dan dicintai Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, perbanyaklah zikir, perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada takbir mutlak yang ini sesungguhnya disunnahkan, tetapi seringkali ini diabaikan atau masuk dalam sunnah al-majurah, sunnah yang seringkali dilupakan. Apa sunnah takbir mutlak itu? Ya, ini adalah bertakbir ketika memulai 1 Dzulhijjah hingga sampai 13 Dzulhijjah. Kapan waktunya? Waktunya 1 Dzulhijjah, dimanapun juga, di tempat manapun juga, selagi masih dalam rentangan waktu tersebut. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Di antaranya adalah Ibnu Umar, kemudian sahabat Abi Hurairah. Ketika mulai di 1 Dzulhijjah, beliau takbir. Di dalam hadis Bukhari, beliau takbir ketika berangkat ke pasar. Dan takbirnya ini didengar oleh warga kampung. Kemudian akhirnya warga kampung di Madinah sama-sama bertakbir hingga di kota Madinah ini adalah gemuruh karena kencangnya suara takbir. Sehingga sunnah mulai 1 Dzulhijjah sampai 13 ini adalah ketika kita beraktivitas, apakah pergi ke pasar, apakah kita bekerja, ataukah kita sedang mungkin mengawali, ya misalkan kita sedang belajar, kita sedang misalkan melakukan aktivitas-aktivitas kita, maka hendaklah kita melakukan takbir mutlak ini. Nah, di samping itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan takbir muqayyad. Takbir muqayyad kapan? Takbir muqayyad dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah subuh hingga tanggal 13 Dzulhijjah, yakni pada saat asyar. Para sahabat Nabi melakukan, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Mereka semua setelah sholat wajib mereka bertakbir. Persoalannya, apakah sunnah ini sudah kita laksanakan ataukah belum? Kemudian Ibnu Mas'ud memberikan suatu contoh yang menghimpun di dalam hadis Nabi agar mengagungkan nama Allah, kemudian bertahlil dan bertahmid dengan lafadznya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Ini sudah tercakup 3. Di samping takbir, tahlil juga tahmid. Monggo, ini bisa kita amalkan, amalan yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan kaum muslimin sekalian itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau sebagai teladan bagi para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran termasuk Khalilullah, termasuk kekasihnya Allah. Sosok pribadi yang penuh dengan keteladanan yang harus kita fahami dan selanjutnya kita teladani dalam kehidupan kita sekarang ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Setidak-tidaknya ada 4 harapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ini pun juga merupakan harapan kita semua, harapan kaum muslimin sekalian, yang ini terdapat di dalam doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah harapan atas dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berharap agar dirinya terhindar dari kemusyrikan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 35, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini aman. Wajnubni, dan jauhkanlah wabaniya anak budal asnam, jauhkan diriku dan keturunanku dari kemusyrikan. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendaklah juga menjadi doa dan harapan kita semua, agar anak cucu kita ini terselamatkan dari kesyirikan. Karena ketika kita masuk dalam perangkap syirik, maka akan menjadikan dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kita atau amalan-amalan yang kita lakukan ini bisa hancur. Amalan yang kita lakukan ini akan lenyap. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberi peringatan, memberikan warning. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andaikan kalian berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya amalanmu akan hangus, amalanmu akan hilang, wa la takunanna minal khasirin, kelak kamu akan jadi orang yang merugi. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan syirik, maka ini merupakan dosa yang paling besar yang tidak akan terampuni kecuali sebelum meninggal ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga meminta agar termasuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Kurang apa solehnya Nabi Ibrahim, tetapi masih minta agar menjadi orang yang soleh. Bagaimana dengan kita? Soleh pun masih kira-kira juga belum sempurna, ya. Apalagi tentunya kita lebih berharap, berdoa agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Selain itu, Nabi Ibrahim meminta agar menjadi buah tutur kata yang baik bagi generasi mendatang sebagai bentuk penghormatan dan upaya meneladaninya. Dan puncaknya adalah meminta dimasukkan ke dalam surga. Nabi Ibrahim Khalilullah masih berdoa agar masuk surga. Apalagi kita. Kita juga diperintahkan untuk berdoa memohon surga dan berlindung dari api neraka.
Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang merupakan harapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah harapan atas keluarganya, mulai dari orang tua, dari keturunannya, anak-anaknya, agar beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 74, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara attattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, wahai ayahanda tercinta, pantaskah panjenengan menjadikan berhala-berhala sebagai ilah, sebagai Tuhan-Tuhan yang menjadi sesembahan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Selain istrinya yang sudah solihah, beliau juga ingin agar anak-anaknya menjadi solih, taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi setiap anak. Karenanya beliau juga berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh. Kemudian permintaan Nabi Ibrahim ini, kemudian lantas kata Allah, kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sudah sampai pada umur yang dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim. Lantas Ibrahim mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manam, inni adbahuka fangdur ma tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Kemudian fangdur madza tara. Coba pikirkan, bagaimana kira-kira menurut pendapat kamu? Kemudian jawabannya apa? Jawaban dari Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu dari Allah. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini luar biasanya seorang anak yang turut, yang senantiasa dia patuh ya terhadap orang tuanya. Ketika orang tuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, maka jawabannya dengan tegas, silahkan wahai ayahanda, kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan akan menjumpainya ya. Panjenengan akan menjumpainya termasuk orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga yang merupakan harapan dari Nabi Ibrahim adalah terhadap masyarakat agar beriman dan taat kepada Allah, bahkan tidak hanya pada masanya, tapi di masa-masa yang akan datang, generasi berikutnya juga masih tetap iman. Sehingga ini menjadi penting, menjadi tanggung jawab kita, yakni bagaimana generasi mendatang itu pun juga beriman, bertakwa kepada Allah. Inilah menjadikan suatu keharusan kita dalam melaksanakan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah Subhanahu wa taala
abadikan ini dalam surat Al-Anbiya ayat 57 sampai 60. Wa tallahi la akidanna asnamakum bada an tuwallu mudbirin faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilahi yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la minadh zalimin. Qalu sami'na fi yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar itu oleh Ibrahim itu dibiarkan. Jadi patung-patungnya oleh Nabi Ibrahim itu dirusak, masih disisakan satu patung yang terbesar. Agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang lalim. Kemudian berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah kecerdasan dari Nabi Ibrahim. Jadi ketika ingin menyadarkan umatnya bahwa menyembah patung itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Patung yang tidak bisa melakukan apa-apa harus dimintai tolong, harus disembah. Makanya patung-patung yang kecil dirusak, ditinggalkan patung yang besar yang merupakan rajanya, agar nanti ketika selesai terjadi, mereka juga akan menanyakan kepada patung-patung terbesar itu. Tetapi apa yang terjadi? Apakah itu tidak gila? Patung yang besar yang sesungguhnya dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun juga, kenapa harus disembah atau dimintai tolong? Pantaskah? Nah, ini agar mereka berpikir seperti itu. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu dalam doanya Nabi Ibrahim meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi untuk menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah. Ya. Ini tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam konteks sekarang, masyarakat amat membutuhkan dakwah yang mencerahkan dan memotivasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai ada dakwah yang justru menjadikan masyarakat lari. Jangan menjadikan dakwah dengan dakwah yang kaku, yang kasar. Umat akan lari. Apalagi kalau sudah mentakfir, kafir, ya, ini, dan gampang untuk menyalahkan orang yang lain seolah-olah dirinya yang paling benar. Maka dakwah secara baik, ya, secara bijaksana ini harus kita tempuh. Ya, ini. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, harapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah harapan atas bangsa dan negara. Beliau amat berharap agar bangsa dan negara dalam keadaan aman, memperoleh rezeki yang cukup dari Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada semua penduduk meskipun mereka tidak beriman. Dan doanya Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu
qalilan tsumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berilah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sayyid Qutb di dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran menyatakan, nikmat keamanan adalah kenikmatan yang menyentuh manusia, memiliki daya tekan yang besar dan perasaannya, dan berhubungan pada semangat hidup pada dirinya. Apa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bila kita ukur dalam konteks negara kita saat ini, ternyata masih jauh dari harapan. Hal ini karena apa? Keamanan menjadi sesuatu yang sangat mahal, sementara kesulitan mendapatkan rezeki atau makan masih begitu banyak terjadi. Namun kesulitan demi kesulitan masyarakat pada suatu negara dan bangsa ternyata bukan karena Allah tidak menyediakan atau tidak memberikan rezeki, tapi karena ketidakadilan dan masih banyaknya korupsi yang merajalela ini. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk istiqomah atau mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Nah, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Terakhir, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa jujur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa inal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu rajulu yasduku wa yatakarra sadiq hatta yuktabu indallah siddiqan, wa iyyakum wal kadhiba, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, innal fujur yahdi ilan nar, wa ma yazalu rajul yaghdzibu wa yatakarral kadhiba hatta yuktaba indallah kadhiban. Rasulullah berpesan, mewanti-wanti kepada kita, hendaklah kalian berusaha menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar, karena kejujuran akan melahirkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga. Jika seseorang terus berusaha menjadi orang yang jujur, maka pasti dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu jujur. Jauhilah dusta dan menipu, karena dusta itu akan melahirkan kejahatan, dan kejahatan akan menunjukkan ke jalan neraka. Jika seseorang terus-menerus berdusta, maka akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu berdusta. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memiliki harapan yang baik. Tidak cukup pencapaiannya hanya dengan doa saja, karena setiap kita harus berjuang bersama agar kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim untuk kebaikan kita, kebaikan umat Islam di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah banyak menganiaya diri kami sendiri. Jika tidak Engkau mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya
pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakan kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sungguhnya Engkau lah Maha Pemberi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Rabb kami memohon kepadamu ridha dan surgamu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya. Dan kami berlindung padamu dari murka dan nerakamu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wasri lana dunyana allati fiha ma'ashuna wasri lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al lil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.